beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the filter before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you were raised to life again. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar kasih karunia Tuhan kepada setiap kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini. Biar hati kami Tuhan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga hari-hari yang akan datang, yang akan kami lalui, boleh menjadi hari yang baik dan hari yang berkenan kepada Tuhan. Karena Engkau memberkati kami sehingga kami menjadi ciptaan baru, sehingga hidup kami boleh berdampak. Apa yang kami katakan, segala perbuatan kami, Tuhan mencerminkan tentang Kristus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengampuni segala dosa salah kami, memberkati, melindungi kami dari si jahat, sakit penyakit, kuasa kegelapan, maupun wabah. Tuhan, kami berdoa untuk mereka dalam persoalan, kesulitan, tantangan, bahkan permusuhan, supaya mereka boleh didamaikan, boleh diberkati Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hidup ini adalah satu, saudara, hasil daripada apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita kerjakan, apakah yang kita katakan itu adalah satu produk daripada pikiran kita, hati kita, dan terlebih adalah iman kita. Kerap kali saudara, orang-orang itu mengatakan dirinya sebagai orang yang beriman atau orang yang rohaniawan. Tetapi saudara, kelakuan dia tidak menunjukkan sebagai seorang rohaniawan. Tidak menunjukkan sebagai seorang beriman. Firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi. Saudara melihat begitu banyak orang yang menghakimi. Kalau kita menyatakan orang itu, saudara, tentang sesuatu kesalahan, iya. Tapi kalau menghakimi itu berarti memutuskan, mensahkan bahwa orang itu salah dan dia adalah hakimnya. Padahal hakimnya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Mungkin kita katakan orang itu salah, saudara. Menurut pandangan kita belum tentu juga salah. Tetapi saudara, mungkin kita ada ukuran Alkitab sehingga kita menceritakan kepada mereka seperti itu. Namun kita tidak boleh menghakimi, menasehati, saudara, menginsyafkan dan sebagainya. Bukan menghakimi. Sebab itu di dalam kehidupan kita itu perlu tertib. Kalau kita melihat saudara bagaimana satu perusahaan, satu gereja, satu kantor, satu rumah tangga, satu bangsa, saudara, itu kalau tertib luar biasa.
Di dalam sebuah pertandingan olahraga yang dihadirin orang yang puluhan ribu bahkan mendekati 100.000 saudara. Tapi kalau tidak berjalan tertib akan banyak korban. Sehingga kita melihat bagaimana orang itu saudara. Apakah orang itu terdidik atau tidak. Dari kelihatan dari tertib hidupnya itu. Sebab itu sebagai orang percaya, orang beriman, orang rohani. Mari tunjukkan saudara bahwa hidup kita itu ada tertib. Kita lihat dulu firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu. Tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu. Dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi seseorang yang imannya teguh, pasti dia hidupnya tertib. Orang yang imannya goyah, hidupnya juga bisa tidak tertib. Contohnya, kalau iman saya teguh, tenang hidup saya, percaya saudara. Tetapi ketika kita mulai saudara iman kita goyah, bimbang, bingung, ragu-ragu, semua yang kita lakukan, hidup kita pun juga tidak menunjukkan satu hal yang baik, yaitu tidak tertib. Sehingga apa yang dikatakan saudara pada Kolose ini, bahwa aku sukacita, aku melihat dalam roh, dan aku sukacita melihat ketertiban hidupmu dan keteguhan imanmu. Sehingga dua ini harus kita pasangkan dalam kehidupan kita di tahun yang baru. Seseorang akan mendapatkan berkat kalau dia hidup tertib. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin? Contoh-contoh saudara, bagaimana Yesus ingin membagikan 5 roti 2 ikan dan diberkati. Kemudian dibagikan kepada 5.000 laki-laki, belum yang lainnya. 5 roti 2 ikan. Mereka disuruh duduk dengan tertib semuanya. Ketika mereka duduk tertib, barulah dibagikan semuanya. Demikian juga kalau kita saudara sedang membagikan bantuan. Kalau orangnya rapi, tertib, itu bantuannya cepat dan semua berjalan dengan baik, semuanya adil dan baik semua. Tapi kalau tidak tertib berarti terjadi saudara huru hara. Banyak dalam kehidupan kita terjadi huru hara. Baik di dalam rohani kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita karena tidak tertib hidup. Dan itu dimulai saudara adalah iman kita yang harus teguh melalui firman Allah. Kok ada hubungannya di mana Pak? Loh, firman ini mengajarkan kepada kita saudara. Yaitu supaya kita tertib. Nah kalau kita membaca firman dan kita nggak percaya, ya kita nggak melakukannya. Tapi kalau kita percaya dengan firman Tuhan, berarti ada iman kita yang bangkit. Sehingga kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dan semua yang difirmankan itu adalah baik, mendidik, mengajar kita, dan juga memberi kekuatan, penghiburan, memberkati kita dan menyelamatkan kita. Tertiblah hidup supaya kita dapat berkat kasih karunia Allah dan kita mendapat pujian dan memberikan sukacita bagi orang yang melihatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar pada tahun yang baru, bulan yang baru, hidup kami bukan hanya di bibir kami saja, tetapi dalam setiap kelakuan, perkataan, rencana hidup kami, betapa orang akan melihat tertib hidup kami, yang dari iman kami yang teguh, sehingga banyak orang akan mengalami sukacita dengan kehadiran dan keberadaan kami di sekitar itu. Sehingga tidak ada huru hara yang ditimbulkan oleh kehidupan kami, yang ada adalah sukacita, berkat, dan ketertiban. Terima kasih Tuhan, kami percaya jikalau kami hidup, kami tertib dengan iman yang teguh, maka Tuhan berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih kuasa-Mu, itu ada dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selain itu kita juga melihat saudara, yaitu tentang tawar hati. Banyak orang saudara di akhir-akhir ini mengalami hati yang tawar. Entah karena dia keinginannya tidak terkabul,
Ataukah mungkin dia kecewa dengan keadaannya dia, kecewa dengan apa yang dia dapat, ya saudara, yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Mungkin juga dia tawar hati karena melihat sekelilingnya tidak simpati kepada dia. Dia tawar hati saudara karena kalian melihat kesulitan dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, saudara, itu firman Tuhan berkata, maka kita akan hancur total. Jangan tawar hati pada kesesakan kita, justru kita harus semangat. Mungkin orang menghindari kita, kita anggap saudara orang itu bersalah, belum tentu juga. Mungkin sikap kita ini saudara, yang membuat orang takut dekat dengan kita. Bukan takut kenapa? Karena kita terlalu ketus, sombong saudara. Memang ada orang-orang tertentu seperti itu yang ketus, sombong, suka pinjem, ya, suka ingin tahu urusan orang lain, suka saudara gosipkan, saudara, suka minta-minta, ya, sehingga orang menjauh. Tetapi kalau orang itu tidak minta-minta, saudara, orang itu tidak meminjam, tetapi orang kemudian meninggalkan dia, berarti ada sesuatu. Yaitu mungkin orang yang sombong, arogan, ketus, dan sebagainya. Oleh sebab itu ketika kita dikucilkan jangan tawar hati. Tetapi kita mau introspeksi diri. Bahkan di dalam kesulitan pekerjaan kita jangan tawar hati. Karena ada Allah yang ingin memperbaiki hidup kita dan memperbaiki masa depan kita. Dan memberikannya dengan saudara tanpa saudara mengungkit-ungkit. Namun dia memberikan dengan kasih karunia-Nya. Kita bisa membaca firman Tuhan, yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Nah, yang tidak tertib itu ditegur supaya tertib. Penting sekali. Setelah tertib, hiburlah mereka yang tawar hati. Sampai di sini dulu. Nah, orang yang sudah tertib itu saudara akan dapat penghiburan. Orang yang tidak tertib itu akan ditegur dulu. Setelah ditegur, dia bertobat, baru dapat penghiburan. Banyak orang yang tawar hati saudara, tidak dihibur karena dia tidak mau ditegur. Dan kemudian dia kumpul lagi saudara, dia bikin masalah baru lagi. Tetapi kita orang-orang percaya akan menghibur setiap orang yang tawar hati. Karena di dalam Tuhan ada masa depan. Ada pengharapan. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita saudara. Sehingga mari kita yang hidup tidak tertib menjadi tertib. Sehingga orang-orang yang tawar hati saudara, yang kemudian dia mulai ke dunia mabuk, judi, mulai hidupnya tidak senonoh, tidak baik, harus ditegur dan bertobat supaya tertib. Karena mereka akan mendapatkan berkat. Itulah kita akan menghibur mereka yang tawar hati. Sebab itu hari ini, jangan tawar hati, saudara. Tetapi kembalilah punya hati yang sukacita. Kalau ada orang-orang menghindar dari kita, datang kembali. Saudara, minta maaf. Saudara, tunjukkan kalau ada perubahan dalam diri kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita rugi atau di dalam banyak hal sehingga kita tawar hati di gereja. Mungkin diperlakukan tidak baik atau salah paham. Datang lagi karena kita bukan datang kepada manusia. Tetapi kita datang karena ada Tuhan di tengah-tengah itu juga. Sehingga kita menaruh hormat bukan kepada orang yang kita jumpai saja. Tetapi kepada Tuhan yang ada pada orang itu juga. Sebab itu saudara hari ini, biar pada tahun yang baru kita dapat penghiburan, kita dapat berkat karena ketertiban kita. Kita pujikan satu pujian.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Kita melihat yang ketiga saudara, setelah kita hidup yang tertib, maka kita dapat penghiburan, maka kita ada pembelaan, dapat pembelaan dari Tuhan karena kita lemah. Sebab itu jangan lemah lagi, jadilah kuat. Karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Saudara, karena apa? Karena kita sudah mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Maka kemudian Tuhan memberkati kita. Dan sebelum Tuhan memberkati kita, selalu Dia memberi kekuatan kepada kita terlebih dahulu. Dan sebelum memberi kekuatan, Dia memberikan penghiburan kepada kita terlebih dahulu. Sebelum memberikan penghiburan, Dia menertibkan hidup kita lebih dahulu. Dan inilah saatnya saudara, kita harus masuk di dalam Tuhan membela kita. Jikalau Tuhan membela kita, siapa yang lawan kita? Jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang lawan kita? Jikalau Tuhan membela kita, siapa yang menggugat kita? Saudara, jikalau Tuhan membela kita, saudara, apa saudara? Siapa yang akan melawan kita, yang menuduh kita? Setan pun tidak bisa. Ketika Tuhan membela kita, mengampuni dosa kita, setan tidak punya hak apapun juga. Sebab setan sudah dibuang ke muka bumi ini sesuai dengan kitab Wahyu 12. Ketika Yesus ada di dunia, maka setan dilucuti semuanya dan diusir dari surga sehingga dia tidak menjadi pendakwa kita kepada Allah, tetapi dia disingkirkan sehingga tidak satupun setan saudara yang bisa mendakwa kita di hadapan Tuhan. Bahkan Yesus yang datang untuk saudara membela hidup kita. Di zaman Ayub saudara, setan datang kepada Allah untuk mendakwa Ayub. Tetapi setelah Yesus datang dan mati di kayu salib, setan dihancurkan sesuai dengan nubuatan Allah sendiri bahwa dari keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular setan itu.
Dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Daripada keturunan perempuan itulah Yesus Kristus disalibkan untuk kematian, untuk meremukkan setan itu. Sehingga setan tidak ada lagi di surga untuk mendakwa kita. Yang ada di surga adalah Yesus Kristus yang membela kita di hadapan Allah Bapa. Sebab itu saudara, kita menjadi orang yang paling bahagia. Bukan hanya itu, saudara, jadilah kuat di tengah-tengah kesulitan. Jadilah kuat di tengah-tengah badai persoalan. Jadilah kuat, saudara, di tengah-tengah pergumulan. Karena kita yakin kita tidak sendiri, ada kuasa Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal, saudara. Jadi kita lihat bahwa saudara, kita harus kuat. Kita harus bisa menanggung karena kita tahu ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Firman-Nya selalu berkata, jadilah kuat, saudara. Jadilah kuat, hai kaum manusia, jadilah kuat, firman Allah. Ketika kita kuat karena firman Allah, kita kuat bukan karena dorongan manusia. Kerap kali banyak orang, kuatkan aku. Saudara, kita berikan kekuatan, belum tentu kuat. Kuatkan aku ketika kita berikan firman Allah, dia menjadi kuat. Karena Allah lah, saudara, sumber kekuatan itu yang akan meneguhkan engkau dan saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Sehingga kami Tuhan, setelah kami ditegur, kami dihiburkan, sekarang waktunya kami mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Bukan hanya pembelaan, tapi kami menjadi Tuhan menerima kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kami dapat menanggung segala sesuatu. Sabar Tuhan untuk menerima janji kasih dan kuasa Tuhan yang besar. Di dalam nama Yesus, supaya setiap saudara kami yang lemah menjadi kuat. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita lihat dulu firman Tuhan lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Dan apa saudara yang terakhir? Sabarlah terhadap semua orang. Jadi kita harus sabar kepada semua orang, saudara. Banyak orang yang tidak sabar, saudara. Kepada banyak orang sehingga dia kemudian marah-marah, maki-maki, saudara. Hidupnya tidak menjadi contoh sampai keluarganya menjadi malu. Karena kok tindakan semena-mena atau tidak sopan, tidak baik. Karena tidak tertib itulah, maka dia tidak sopan. Karena tidak tertib itulah dia tidak sabar, saudara. Karena tidak tertib itu, maka dia mulai emosional. Dia marah-marah dan sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk sabar, saudara. Apalagi di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan harus sabar. Sabar. Karena kesabaran itulah, saudara, yang akan menghasilkan. Kerap kali dalam kehidupan kita, untuk mendapatkan sesuatu hampir sampai kita gak sabar, saudara. Kita terburu-buru. Coba bayangkan bagaimana kejadiannya Abraham kalau dia, saudara, gak sabar. Dia gak dapat Ishak. Karena dia sabar menanti janji Allah, dia mendapatkan Ishak. Tetapi saudara lihat Sarah. Ketika dia menunggu janji Tuhan sampai umur 70 gak bisa. Dia gak sabar. Dia berikan Hagar pembantunya kepada Abraham. Lahirlah yang namanya Ismail. Disitulah muncul konflik karena ketidaksabaran. Setelah muncul itu, saudara, sekian tahun kemudian baru Allah datang kepada Abraham karena kesabaran, kesalehan, keyakinan Abraham. Sehingga dikatakan tahun depan kau akan punya anak. Sarah mendengar tertawa dia. Karena dia geli, mana mungkin aku umur 89 punya anak. Berarti dia memang tidak sabar, saudara. Tapi Abraham orang yang sabar, orang yang percaya. Kemudian tahun depan punyalah Ishak. Sehingga hari ini kita melihat dua bangsa yang tidak akor, saudara.
Yang satu dari keturunan Hagar, yaitu dikatakan hamba, yaitu perbudakan. Yang satu dari yaitu Sarah, yaitu anak janji, kemerdekaan, saudara. Itu ditulis dalam kitab Galatia pasal 5. Sudah seperti itu kata-katanya kurang lebihnya, saudara. Dan itulah timbul konflik. Kalau dia mau sabar, mungkin hari ini tidak ada pertengkaran, tidak ada seperti itu lagi. Mungkin Israel akan damai, tetapi saudara, apa yang sudah terjadi, ya itu firman Allah mengatakannya. Bukan saya, tetapi itulah saudara, pasti juga Tuhan tahu. Dan Tuhan sediakan yang lebih baik. Sehingga hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, supaya kita sabar terhadap semua orang. Sabar menantikan janji Tuhan. Sabar saudara menanti, yaitu kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita dengarkan satu pujian. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, Tuhan, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan memberkati, maka tidak satu pun yang bisa menahannya. Kerap kali hati kita yang tidak tahan uji menjadi kikir, sombong, dan menjadi sibuk. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.